sejenak kita mengajarkan secara pribadi kepada Tuhan. Mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan, buat setiap pemeliharaan Tuhan yang boleh kita lewati, buat setiap anugerah Tuhan. Karena anugerahnya kita dilayakkan untuk memuji dan menyembah. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan hormat, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berikhlas dan berdosa. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Mari kita bawa hati kita bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Hari ini kita mengikuti Yesus.
terpujilah namamu Bapa, Allah kami, Raja kami, Allah semesta alam, Allah yang penuh kuasa. Kami mengucap syukur Bapa bila pada pagi hari ini Tuhan, Kau berkenan berkeliakan kami datang kepadamu melalui ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan taat dan setia kepada Tuhan. Kami mau datang dengan penuh kerinduan untuk kami boleh dibentuk, untuk kami boleh dengar kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkenan melawat kami, hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Berkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu benar-benar hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, kami nanti dapat pulang dengan membawa sukacita, dengan membawa hati yang baru. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dengan kasih kuasa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita akan disambut oleh Imam Gereja. Kepada Bapak Pendeta Yosua. Shalom. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan katakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang bekerja memelihara kita dengan sempurna, menaungi, melindungi dan memberkati. Ini bersama-sama kita dapat beribadah kepada Dia. Kami pada pagi ini harus berkata yang bersedia. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita, telinga kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan menerima berkat dari firman Tuhan. Terus akan memberi pengertian kepada kita, mendidik kita, menulis kehidupan kita, bahkan mendidik kita. Tuhanlah yang mendidik kita semuanya bersama saudara dalam maksudnya. Dan Yesus Kristus mari bersama-sama kita siapkan untuk kita meninggalkan bersama Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta yang membantu kami. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan telah menebus kita. Amin. Kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Kita siap diutus untuk menyatakan iman Tuhan. Kita diutus. Oh,
diberkati Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam nama Tuhan ada pengharapan, amin. Di dalam kuasa Tuhan ada kemenangan. Kita mau angkat pujian, firman terangi jalan.
Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang ke-11, keluhan Nabi karena tidak setia. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pernikahan terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang fasik maupun orang tua. Itulah sebabnya keadilan muncul terbaru. Penghukuman yang dijalankan oleh orang fasik. Pasal 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang asing, bangsa yang garang dan angkasa, yang melintasi lintah wujud bumi untuk menjadi tempat kedamaian yang bukan kepunyaan. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan kelurahannya berasal dari kudanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang mendarat dari jauh, dan mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar bangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan pemerasan. Serbuan pasukan kerajanya seperti air gunung, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dijebakkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawa. Ditertawakannya tiap tempat bergudu, ditimbulkannya tanah dan berikutnya kembali. Maka berlayar mereka seperti angin dan berlayar terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita masuk di dalam banyak. Saatnya kita masuk lebih dalam lagi untuk menyiapkan hati kita dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan untuk menjadikan hidup kita lebih kita mengangkat pujian sesungguhnya. Jadikan aku ini. Aku datang datang ya dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya
surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati, memelihara hidup kami dengan sempurna. Dan saat ini kami mengerjakan kepadamu untuk beribadah, menyembah, memuji dan mengagungkan kami. Dan sebentar lagi pun kami akan mendengarkan dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya. Buka pikiran hati kami, urapan kuasa Roh Kudus terus menyertai kami semuanya, sehingga kami dimampukan untuk mengerti mengamalkan firman Tuhan yang menjadikan kami akan semakin kuat dan Tuhan mengerti akan keadaan yang baik dan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Pakai hamba-Mu yang dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apa yang di hadapan-Mu, untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Dan bukan hamba-Mu diurapi dengan kuasa-Mu, hikmat dan pimpinanmu, sehingga firman Tuhan ini benar-benar dapat dimengerti, dipahami, dan menjadi kekuatan dan harapan di dalam hidup dari jemaat-Mu semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pembukaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan berdoa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita telah membaca bersama-sama hari ini bacaan kita di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 dan 9. Di sini akan saya beri judul kepada saya adalah dalam keadaan yang sulit namun Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam bacaan Nabi Habakuk melihat dan menyaksikan ketidakadilan itu berjalan. Ia mengharapkan yang baik, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Sering kita melihat hal-hal yang demikian, bahkan kita mengalami juga, ya, orang-orang berdosa, bersenang-senang, bergembira, ya, sedangkan orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang yang menyandarkan diri kepada Tuhan, banyak hidup yang mengalami kesusahan. Ya. Saudaraku yang dekat Tuhan, kita akan belajar dari sikap Habakuk yang harus kita sikapi juga, ya, agar kita menjadi orang-orang yang memahami, mengerti akan kehendak yang baik terhadap hidup kita, supaya kita menjadi orang yang kuat dalam menghadapi keadaan yang sulit sekalipun, dan kita mengalami satu kemenangan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Habakuk dalam hal yang demikian, dan ketidakadilan, kesusahan, penderitaan yang dialami, bahkan karena dia sudah mengikuti kehendak Tuhan yang baik, berdoa dan segalanya. Tapi mari kita belajar karena ini apa yang dilakukan oleh Habakuk dalam menghadapi hal ini semuanya. Yang pertama-tama, dia tidak berhenti untuk berdoa. Saudaraku, banyak orang, mungkin kita juga mengalami kebingungan karena menghadapi kenyataan hidup yang kacau, kesulitan yang sering terjadi pada hidup kita. Bahkan
kezaliman semua dilakukan oleh orang-orang yang berdosa terus berjalan, ya. Keadilan tidak muncul, ya. Baik itu kita rasakan oleh penguasa-penguasa maupun kita berpikir Allah itu adil tidak, karena kehidupan yang demikian sudah mengikuti keadaannya masih terjadi dalam hidup kita semuanya. Semua serba terbalik dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, sudah ditulis oleh Alkitab. Semua kelihatannya semua itu terbalik. Dan saat itulah Habakuk berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita perhatikan ayat pasal pertama yang kita baca bersama-sama dalam ayat yang kedua sampai 4 ini. Ya. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kezaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik maupun orang benar itulah yang sebabnya keadilan muncul baik. Jadi yang dikeluhkan oleh Habakuk, ya, Tuhan tidak mendengar doanya. Memang yang terjadi sekarang pun juga demikian. Kekuasaan sudah dirancangkan oleh orang-orang yang kuasa dengan segalanya untuk serangan yang sendiri. Bagaimana bila kita terjadi pada kita? Tuhan tidak menjawab doa kita, apakah kita akan tetap terus berdoa? Itu pertanyaannya. Sampai Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berdoa, aku berteriak kepadamu? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Habakuk terus berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak menerima jawaban dari Tuhan. Dalam ayat yang kedua tadi. Tetapi jawaban Tuhan sangat mengejutkan kepada Habakuk. Ya, ternyata jawaban Tuhan itu memberi pengertian kepada Tuhan mengajar Habakuk. Ya, di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 di sini dikatakan, ya, demikian ayat yang ke-6 ke-7, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang-orang kafir. Jadi kesusahan itu diizinkan oleh Tuhan. Akulah yang membangkitkan orang kafir, bangsa yang gayam, yang tangkas itu, dan melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat yang ke-7, bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Jadi dengan semena-mena, ya, ini yang dijanjikan untuk Tuhan untuk dialami oleh Habakuk. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghajar umatnya memakai bangsa yang lain sebagai alat untuk mengajar itu. Mengapa Allah berbuat demikian? Ya. Kelihatannya
sangat setia kepada Tuhan, dia senang berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan itu melihat isi hati juga, bukan kasihnya, bukan luarnya, tetapi hatinya itulah yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat kok tidak sesuai, tidak seperti apa yang ada di luarnya itu. Karena apa? Karena umatnya telah mengkhianati dirinya, menyakiti hati Tuhan. Mereka menjauhi Tuhan. Hanya kelihatannya mereka sering bertampil dengan seperti orang yang setia kepada Tuhan, padahal mereka berlaku sombong, mengandalkan diri sendiri, itu tidak menurut kepada Tuhan. Hanya di dalam gereja saja mereka kelihatannya setiap hari dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya mereka menjauhi Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Itu tidak melihat luarnya, Tuhan kita berpura-pura dari Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita, apakah kesungguhan nurani kita, hati kita itu terpaut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu bagaimana bila itu terjadi kepada kita? Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Apabila Tuhan menjawab, jawabannya pun sulit kita mengerti. Inilah yang sebenarnya kalau doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, lama kita harus introspeksi diri kita sendiri. Apakah benar kita mengasihi Tuhan? Apakah benar-benar kita bersandar kepada Tuhan? Apakah kita hanya pencitraan saja di hadapan Tuhan, supaya dilihat oleh orang dilihat kesetiaan kita kepada Tuhan, kalau ada masalah sedikit lalu kita nambah dan semuanya. Itulah yang diperhatikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui peristiwa ini Tuhan ingin membuka cara berpikir kita. Dia bisa memakai dengan segala masalah yang diizinkan kepada kita. Segala cara apapun untuk mengajar, untuk mendidik kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh hati kita semuanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak perkara yang sulit yang kita terima dengan akal, bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini itu justru menyulitkan kita bersama-sama. Saudaraku, tetapi hal yang demikian kok tidak berhenti untuk berdoa. Dia terus berdoa, mengajar hatinya sendiri, supaya sungguh-sungguh hatinya itu kepada Tuhan. Karena orang yang terus berseru kepada Tuhan, terus hidup dengan Tuhan, dia akan mengerti akan kehendak Tuhan. Maka pentingnya saudara-saudaraku yang dikasih, saudara sering mungkin dalam mengetahui, tapi yang terpenting bagi saya yang saya amati, yang saya pelajari, doa Daniel itu yang paling penting bagi kita. Karena doa Daniel itu doa pribadi kita kepada Tuhan. Bukan kita menggantungkan, mungkin kita menghadiri KP, menghadiri doa
orang yang berdoa tapi pikiran kita ke lain-lain. Ya, kita dibimbing di dalam doa, pikiran kita tidak kepada doa itu, kepada lain-lain. Tetapi doa Daniel itu doa pribadi kita kepada Allah. Dengan doa Daniel itu, Daniel berdoa sehari 3 kali itu, dia mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan, bahkan mendapatkan berkat Tuhan dari orang yang dipenjara menjadi penasehat raja. Sadrak, Mesak, Abednego pun demikian. Oleh sebab itu jangan meremehkan ya, itu doa Daniel dimanapun saudara berada, di rumah, di dalam pekerjaan apapun, saudara harus menyempatkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Itu adalah yang dilihat Tuhan, bahwa saudara sungguh-sungguh dengan secara pribadi untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyandarkan diri kepada Tuhan, untuk berharap diri kepada Tuhan. Ini itu paling penting. Kita pelajari bersama-sama. Itu Tuhan melihat bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Ya, di dalam doa Daniel itu, doa pribadi kita kepada Tuhan. Saudara melakukan doa Daniel itu, apakah hanya sering diumumkan, tapi saudara sibuk dengan kepentingan saudara sendiri, keangkuhan, kesombongan saudara sendiri, kekayaan, kedudukan saudara sendiri? Itu kekayaan, kedudukan sementara masa ini. Tapi jiwa saudara, perkenanan Tuhan, itu yang menguatkan saudara. Pribadi saudara harus tekun dalam berdoa pribadi saudara kepada Tuhan. Itu yang paling penting saudara. Setelah berdoa, Habakuk menanti jawaban Tuhan. Ia berdoa di tempat yang khusus, supaya tidak terganggu dengan situasi kondisi yang ada di dalam sampingnya. Ia naik di dalam menara. Di dalam pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya dalam pengaduan. Mengkhususkan diri supaya tidak terganggu. Ini doa pribadi, saudara. Kalau saudara berdoa dengan banyak orang mungkin terganggu, ya, seperti yang kita dengarkan saat ini, ada anak nangis, ada segalanya, orang mengganggu konsentrasi saudara untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Makanya Habakuk dengan demikian dia mencari tempat yang naik dalam menara supaya dia dikatakan dalam firman Tuhan, supaya dia mendengarkan jawaban firman Tuhan itu atas doa-doanya. Saudara yang dikasih Tuhan, tempat yang khusus, tempat yang tinggi, itu yang harus kita lakukan. Dimana kita dengan hati kita yang dimaksudkan dengan diri kita adalah sungguh-sungguh kita menyiapkan diri untuk tempat khusus bagi Tuhan, dimana kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kita mengharapkan jawaban daripada Dia. Puncak yang tinggi di mana Daniel berdoa. Saudaraku yang berdoa, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengadari Daniel demikian, mau mengambil tempat yang tinggi? Tempat yang tinggi itulah tempat yang utama
untuk kita yang berdoa kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan yang dimaksudkan di sini bukan tempatnya. Tempat hati kita itu mengutamakan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting bagi kita semua. Kalau sudah siapkanlah diri saudara untuk khusus berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya memikirkan hal dunia ini saja. Tahu yang mengendalikan, yang berkuasa atas dunia ini, atas hidup ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 di surga maupun di kekuasaan itu diberikan kepada saya. Kekuasaan ada dalam Yesus. Oleh sebab itu utamakan Dia. Jangan sibuk, hanya sibuk dengan pekerjaan, dengan kesenangan kita sendiri. Masa kita kalah dengan saudara sepupu kita? Dia 5 hari, 5 kali sehari berani menolak. Kalau saya memotong rambut pas giliran saya sholat dulu ya Pak. Karena saya sudah menunggu lama, hampir saya saat ditolak karena dia mau sholat. Bayangkan dia berani menolak rezeki yang harus dia terima dan dia cari untuk bertemu dengan Allahnya. Walaupun Allahnya itu siapa tidak mengerti, tapi dia cukup. Misalkan kita yang punya Allah yang hidup, yang mau mendengar, yang mau menerima, yang mau menolong, malah kita abaikan hanya kesibukan kita sendiri. Itu yang menjadi kegagalan kita dalam hidup ini. Selalu kita hidup dalam kesusahan, dalam penderitaan, tidak intinya seperti yang dialami oleh Bapak. Penting saudara-saudara kita itu kita berikan sama-sama. Itu yang pertama, masalah doa. Masalah yang kedua ialah adalah bagaimanapun dia mengalami satu perubahan, dia tetap percaya, dia tetap beriman kepada Tuhan. Nah, dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, saudara perhatikan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar, perhatikan, itu akan hidup oleh percaya. Orang yang benar itu dipandang Tuhan oleh hidup atas imannya, atas percayaan. Kalau di dalam Roma pasal 1 ayat 11, orang benar akan hidup oleh iman, oleh percaya kepada Tuhan. Jadi walaupun kesulitan apapun, tidak jawab kepada Tuhan, sulit jawabannya, Habakuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang agung, yang mengasihi, yang mempunyai segalanya di dalam dunia maupun di dalam surga. Habakuk menyadari apabila ia menginginkan pertolongan untuk mendapatkan Tuhan, bahwa dia tidak boleh sombong, dia tidak boleh angkuh, hanya mementingkan diri sendiri, memusungkan dada, mengandalkan diri sendiri, dirinya merasa mampu tanpa Tuhan, karena dia sudah menjadi kaya, karena dia sudah menjadi orang yang berkedudukan,
sehingga lupakan Tuhan. Tuhan tidak ada Tuhan, kita tidak boleh sombong, tidak boleh segalanya. Kita harus mempercayakan diri kita, segala permasalahan kita kepada Tuhan, bersandar kepadanya. Walaupun doa-doa kita belum didengar oleh Tuhan, tetapi kita harus tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan menguji kepercayaan kita, apakah tulus, apakah sungguh-sungguh, apakah hanya kalau ada kemauannya saja. Itu yang ingin oleh Tuhan. Semua kita buka dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia itu sebelum Habakuk. Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang kelima, perhatikan nih. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang sombong, orang yang demikian. Dia tidak akan mengalami keadaan yang baik. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ya, tidak akan mengalami hal yang baik, tidak akan didengar oleh Tuhan, tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Sedangkan ayat yang ke-7, saudara perhatikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang artinya tidak berhenti untuk menghasilkan buahnya. Ayat yang terakhir, kalimat terakhir. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu akan didengar oleh Tuhan. Jadi bukan hanya kasihnya, bukan hanya kelihatannya, tetapi hatinya, hati kita mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu hidup ini jangan dihiasi, jangan sombong. Saat merasa saudara diberkati, rasa-rasanya aku sudah tidak memerlukan Tuhan, aku sudah mempunyai kedudukan, aku sudah mempunyai harta yang banyak. Saat saudara diberkati Tuhan, jangan sombong. Juga jangan rendah hati, jangan minder. Maksudnya di sini, tatkala saudara ada di bawah, saudara tetap menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Ya. Saatnya, waktunya, kalau ujian Tuhan itu sudah selesai, saudara akan diberi kemuliaan oleh Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Walaupun keadaan kita terpuruk seperti apapun, tetap anak, tetap Bapa memperhatikan kita. Kita tidak boleh minder dengan segalanya. Orang dunia, orang berdosa, itu orang yang dikendalikan oleh iblis. Kita tidak perlu takut dengan itu. Habakuk belum melihat pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena
Tuhan ingin mengajar dia agar dia percaya sungguh kepada Tuhan, imannya sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Dengan belum dijawabnya doa yang disampaikan Habakuk kepada Allah, kepala Allah mengajar dia untuk beriman. Habakuk tetap setia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi, karena kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan, doa kita tidak jawab oleh Tuhan, kita mengkoreksi diri sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa yang mengendalikan hidup ini, bahwa Tuhan itu penolong yang baik semuanya? Itu kita diuji oleh Tuhan dengan hal demikian ini. Supaya apa? Supaya kita, iman kita tumbuh. Kita menjadi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara, kita sudah sampai peristiwa dalam Yohanes pasal 11. Saudara tahu Marta, Maria, Lazarus adalah orang miskin, orang sederhana, tetapi orang yang dikasih oleh Tuhan. Tatkala Lazarus sakit, Marta dan Maria sangat gugup sekali, sangat emosi sekali, sehingga dia datang kepada Tuhan, memberitahu kepada Tuhan dengan emosinya, bukan dengan percayanya, marah-marah dengan Tuhan. Akhirnya Lazarus mati. Lazarus mati, tambah marah lagi mereka. Dikatakan kalau itu hadir di sini, Lazarus tidak akan mati. Menuduh Tuhan dengan segala. Apa yang dijawab? Lebih baik begitu. Kalau aku tidak, supaya apa? Supaya kamu belajar percaya. Arti percaya yang sesungguhnya itu bagaimana? Arti beriman yang sesungguhnya, arti berserah kepada Tuhan yang sesungguhnya yang bagaimana? Kata-kata iman itu kan indah sekali, senang semua orang lalu berkata iman, beriman, tetapi sulit dilakukan. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat meninggalkan dunia. Berapa iman seberapa itu? Saudara tahu biji sawi? Biji sawi itu seperti kalau keresen apa tawar itu kecil sekali, di bawah tumbuh ketumbar, kecil sekali. Apa kita mempunyai iman seperti itu? Sebenarnya banyak orang tertentu yang tidak mempunyai iman. Sampai Tuhan Yesus menegur dengan demikian. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 11. Ini pembelajaran bagi kita supaya kita menjadi orang Kristen itu yang sungguh-sungguh, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga janji Tuhan itu yang sudah disiapkan bagi kita itu turun kepada kita hanya karena kita beriman percaya kepada Tuhan. Itu yang dihadapkan oleh Tuhan. Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11. Ayat yang 15. Ini saya sampaikan tadi tatkala Yesus diundang oleh Marta dan Maria berdoa kepada Yesus supaya Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus. Karena
saja saudara. Saudara, ayat 14 Yohanes pasal 11. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, pada waktu diundang oleh Marta dan Maria, Lazarus sakit. Setelah demikian lebih baik. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang kepada Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Perhatikan, supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu menjadi orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus. Karena Marta dan Maria hanya dengan emosinya, walaupun dia dekat dengan Tuhan, dikasih Tuhan, tapi dia tidak mempunyai iman, tidak mempunyai percaya bahwa Yesus ada kuasa langit dan bumi. Maka Yesus mengatakan supaya kamu belajar untuk percaya beriman. Jadi pada saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa doa-doa kita tidak jelas? Kita mengoreksi diri kita. Apakah sungguh-sungguh kita hanya emosi kita minta kepada Tuhan segalanya, tapi tidak dengan percaya, tidak dengan beriman kepada Tuhan? Itu yang dituntut oleh Tuhan, percaya iman kita kepada Tuhan. Itu yang dituntut oleh Tuhan kepada Habakuk, supaya Habakuk belajar percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga pada kita semuanya. Jika kita berdoa kepada Tuhan, siapkan diri kita, ya, supaya kita berdoa dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Yakobus mengatakan doa disertai dengan iman akan menyembuhkan orang sakit. Doa sangat besar kuasanya. Artinya kalau doa kita belum dijawab, itu Tuhan mengajak kita agar kita beriman, agar kita percaya kepada Tuhan, agar kita bersandar dan berdoa kepadanya, sehingga kita senang dan doa bukan karena kewajiban kita, karena kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah, untuk berdoa kepada Tuhan. Itu yang penting bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh saya, menyaksikan diri saya sendiri. Saya melayani Tuhan waktu di gereja itu, gereja tadi belum saya kesini. Saya senang, saya bangga karena saya bisa mendirikan gereja di mana-mana, termasuk Kota. Saya bangga sehingga orang-orang di jemaat di candi itu segan dengan saya. Ya, saya lebih sombong lagi, lebih bangga lagi. Tapi sewaktu saya pernah sakit, hari saya sakit dengan Mas Fahmi, sehari 2 hari tidak sembuh, 1 minggu 2 minggu tidak sembuh, 1 bulan 2 bulan tidak sembuh, sampai 1 tahun. Saudara-saudara tahu, dalam
hal yang demikian itu saya diingatkan oleh Kudus bahwa saya harus belajar untuk hati. Bagaimana saya di situ belajar untuk yang namanya beriman. Karena apa? Karena sudah tidak ada harapan lagi untuk saya sembuh. Dokter sudah memulai mati segalanya. Itu saya belajar untuk beriman. Bagaimana saya tidak tahu. Karena kerja saya tidak mengajarkan tentang iman. Bagaimana saya tidak tahu. Saya gelisah atau sebagainya. Saya mencari di mana-mana, di gereja-gereja, di KKR, di mana saya belajar. Akhirnya kita menemukan anak buah bekerja. Saya masih bekerja, bukan belum menjadi apa-apa. Anak buah saya bekerja, atau ngomong dengan saya menganggap melayani saya. Rohani saya silakan. Saya bilang sama Bu, bilang sama teman-teman, saya ingin ketemu dengan kamu. Gereja yang sebenarnya bukan gereja yang besar. Gereja saya sudah datang gereja besar, tata kesembuhan, tidak sembuh. Tidak ada yang terima kesembuhan saya. Gereja sederhana kecil, saya ketemu dengan pendetanya. Saya protes dengan pendetanya. Pendeta, karena kita itu lagi suku, bukan orang sakit, semua orang sakit. Mengapa saya berdoa tidak sembuh? Mengapa saya tidak sembuhkan? Oh, Pak, orang menyembuhkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu orang-orang yang belum percaya supaya mereka percaya. Sedangkan Bapak, sebagai hamba Tuhan sudah melayani, Bapak dituntut untuk beriman. Iman yang bagaimana saya tanya. Baru di situ saya belajar pelajaran iman. Di STBI apa tidak ada pelajaran iman, tidak ada. Ada pelajaran formal iman itu bagaimana. Saya diajari dia iman, saya praktekkan semuanya. Nah itulah yang menjadikan doa saya diterima oleh Tuhan. Saya menjadi orang yang punya hati, yang tidak sombong, yang tidak membanggakan diri sendiri. Dan Tuhan menempatkan saya di gereja ini. Gereja yang penuh dengan masalah, gereja yang penuh dengan persoalan. Saya suruh membenahi tempat ini. Sampai sekarang ini. Pentingnya orang beriman dengan sungguh-sungguh, saudara harus belajar apa arti iman. Dan saudara harus mempraktikkan iman itu. Kalau saudara ingin didengar doa-doa saudara, kira Tuhan. Sasaran saya. Yang ketiga, yang terakhir, Habakuk tidak memiliki kekhawatiran. Jangan khawatir sekarang. Kita lihat di dalam pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 19. Perhatikan saya bacakan ya. Pasal 3 ayat 13 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba berhalau dari
lembu sapi dalam kandang ternyata bangkrut. Ya, ayat ke-18, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan, berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Setelah dia mempunyai iman ini, walaupun keadaan finansial kesulitan, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera karena Tuhan yang memberikan. Ayat 19, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Perhatikan, Allah Tuhanku lah itu kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk membunuh tujuan dengan kembali kecapi. Dari di mana dia sudah percaya mengerti bahwa Allah itu adalah yang sebenar-benar kekuatannya. Dialah yang memberikan segala yang terbaik. Maka saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut berlebihan, khawatir berlebihan dengan keadaan hidup kita seperti apapun juga. Tetapi marilah kita belajar beriman, belajar mengerti bahwa rancangan kehendak Tuhan itu baik dan sempurna bagi kita. Itu bukan hanya di dalam hidup ini, sampai kekal selama-lamanya di surga saja sudah disiapkan oleh Tuhan. Itu yang perlu kita pahami, kita mengerti dalam hidup ini, sehingga kita tidak terbelenggu oleh keadaan dunia yang jahat, yang selalu akan mengintip bagian kasih kita, yang selalu akan membuat kita dengan segala perkara kesusahan dan sebagainya. Karena saudaraku, kita harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, walaupun masalah menyerang kita, sehingga kita dilepaskan dari segala kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu seringkali menyerang kita. Seringkali setiap waktu, setiap saat menyerang kita. Tapi sudah tahu, kita khawatirkan barang itu belum terjadi. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kekuatan saudara itu pernah terjadi tidak dengan kenyataan yang ada? Tidak pernah terjadi, saudara khawatirkan. Hanya kuasa iblis pada gelap itu membuat kita menjadi orang yang khawatir, orang yang cemas, orang yang galau. Karena apa? Karena kita kurang beriman, kurang percaya kepada Tuhan. Itu yang menyiksa diri kita sendiri. Padahal kekuatan itu tidak pernah terjadi. Saudara yang khawatirkan apa? Apakah itu pernah terjadi? Tuhan itu mengatakan buru-buru di udara yang tidak menanam, yang tidak menabur, yang tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Apalagi kita semua sebagai anak-anaknya. Itu ditulis dalam Matius pasal 6. Dan yang terakhir, yang penting bagi kita adalah kita juga Matius pasal yang 6. Matius pasal yang 6. Ini yang penting bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi. Matius pasal 6 ayat 31. Sebab pasal Matius pasal 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan dan apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Seluruh dunia mencari itu yang tidak mengenal. Akan tetapi perhatikan, Bapamu yang di
surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita memerlukan sandang, papan, dan pangan. Tetapi ayat 33, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Maka kalau kita mencari kerajaan Allah, kita mencari Tuhan dan kebenarannya adalah firman Tuhan. Kita mencari Tuhan dan mau mendengar firman-Nya dan melakukannya, ya, maka semuanya itu sandang, papan, pangan yang dicari oleh orang yang tidak mengenal kepada Allah itu akan ditambahkan kepadanya. Ya, namanya ditambahkan itu sudah cukup, masih diberi. Kalau yang lain itu nanti kalau memberi kelimpahan, asalkan yang utama Tuhan kita lakukan. Iya. Saya sebelum jadi pendeta, saya bekerja sebagai manajer teknik. Gaji saya waktu dulu itu sudah mencukupi untuk kehidupan keluarga, untuk pelayanan anak dan sebagainya. Rata-rata orang gajinya 200.000 sebulan, saya sudah 1 juta. Lebih ada mobil dan sebagainya. Tetapi saya masuk pertama di sini, saudara, saya mendapatkan 50.000. Itu saya tawarkan kepada istri dan anak saya. 50.000 1 bulan. Karena tidak ada uang. Sampai istri saya kalau malam itu membuat es dari plastik itu, pagi dijual. Iya, kami sederhana sekali. Tetapi Tuhan berbuat. Tuhan memberkati segalanya, memelihara sampai anak-anak saya dapat sekolah semuanya selesai. Ini kenyataan bahwa hanya Tuhanlah yang harus kita utamakan dengan sepenuh hati kita. Makanya dalam hukum firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu, dengan segala, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang utama. Mari kita berdoa semuanya itu supaya kita mendapatkan terbaik dari Tuhan. Karena kesimpulannya pada kasih Tuhan, Tuhan itu tetap menjadi andalan kita. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mendekat kita dari segala musuh-musuh kita. Maka jika kita ada masalah, kita terus mau berseru kepada Tuhan, mempercayainya, beriman kepadanya, bahwa Ia akan melindungi kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang bayang-bayang kita yang belum tentu itu terjadi. Tetapi marilah kita hidup dengan sukacita Tuhan. Inilah yang membuat kita menjadi orang yang kuat, orang yang menang atas segala perkara yang kita hadapi. Yang akan membuat kita stres, depresi. Tuhan tetap mendekat, melingkupi kita tatkala kita menghadapi bahaya yang sulit. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan
atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami untuk pengertian bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang agung, yang mulia, yang kudus, Allah yang mengasihi kami sampai Engkau rela berkorban untuk kami. Tapi Engkau menyebut kami percaya beriman kepada-Mu dan tetap melekat kepada-Mu dan doa dan syukur kami. Terima kasih atas pelajaran firman Tuhan yang memberi pengharapan kepada kami supaya sungguh-sungguh kami menjadi orang yang kuat, orang yang menang di dalam hidup ini karena Tuhan menyertai kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam mengelola rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, usaha apapun, supaya mereka mengutamakan Tuhan dan segalanya. Apa yang mereka lakukan berhasil dengan baik karena keberhasilan Tuhan menyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami akan syukur dan doa kami. Haleluya. Mari kita sambut dengan Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Tuhan adalah kekuatan.
di atas firman Tuhan. Cangkala ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan dengan mengucap syukur. Kita akan pujian ini bersama. Ku
benar untuk kita menyimak. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, telah dipanggil Tuhan Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM dari KPW AKP pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2023 kurang lebih jam 16 di Batang. Gembala sidang dan seluruh pemimpin gereja juga jemaat mengucapkan turut bersimpati dan mendukung di dalam doa kiranya damai sejahtera Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus melimpah bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya, yang kedua, mengundang semua pelayan Tuhan untuk hadir dalam fellowship pelayan hari ini jam 18.30 di gereja. Yang ketiga, untuk diperhatikan berkaitan dengan satu dan lain hal, barcode QRIS khusus Pangrup Tilayon tidak dipergunakan lagi. Sebagaimana sebelumnya, iuran Pangrup Tilayon dapat dikumpulkan melalui ketua KPW masing-masing atau langsung kepada Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo atau langsung juga melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 13500 1897151-3 atas nama Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo kodenya Pangrup Tilayon. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan sistem pelaporan QRIS yang berbeda dengan rekening biasa, maka mohon kesediaan jemaat setelah mengirimkan persepuluhan dan janji iman untuk memberikan konfirmasi dengan cara mengirim bukti transfer kepada bendahara gereja, yaitu Bapak Diakon Aris Tarcus Kristanto. Nomornya sudah tertera Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kelima, terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan Natal 2023 lewat persembahan dan janji iman. Anggaran Natal tahun ini adalah 20 juta dan berikut ini adalah laporan persembahan dan janji iman Natal sampai dengan 22 Oktober 2023. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa menyimak di lembar samping. Besok tidak ada KPW, tetapi kita akan mengadakan kunjungan secara serentak. Kemudian kegiatan doa tadi sudah ditekankan oleh Bapak Gembala. Di hari Selasa ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian dilanjutkan doa Hana, doa kaum wanita juga hari Selasa, jamnya jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Rabu ada doa dan ujian di gereja jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Jangan lupa doa Daniel, doa pribadi, sehari 3 kali kita berdoa membangun iman di dalam Kristus. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang dalam minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudara Edrico Daniel Yaspis, kemudian Bapak Sumaryanto, Ibu Deborah Harmi, anak sifanya Eulin, Putri Kristilo, kemudian Saudara Asiera Novita Sari, Ibu Novi Ratnawati Rahayu, dan yang berikutnya anak Violeta Lydia Kasih, dan yang terakhir Ibu Rizkyani. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Sebelum kita memberikan persembahan untuk Natal, saya memberikan kesempatan untuk Saudari Dian. Ini Mbak Dian bersama-sama dengan saya mengambil studi di STB dan sudah selesai.
Bapak Ibu, selama 3,5 tahun dia menopang, mengikuti dan bergabung dalam pelayanan di Gereja Baptis Rogomulyo, dan hari ini beliau mau pamitan kepada Bapak Ibu seluruh jemaat. Saya persilakan untuk Saudari Dian maju ke depan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Yosua Nugroho selaku Bapak Sidang PBI Rogomulyo. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Buddha Sertus Sayu Putra selaku Asisten Pendeta PBI Rogomulyo. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Buddha Timotius Dedika Langsung selaku Tumara Sidang di TPU Canggari. Dan yang terhormat segenap jajaran Yakon, panitia perancang, pengurus gereja, ketua organisasi, ketua pembina KPB, para pelayan dan sidang jemaat PBI Rogomulyo yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan berakhirnya masa studi saya diperlengkapi di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, maka berakhir juga masa penggabungan pelayanan saya di PBI Rogomulyo. Saya berterima kasih untuk waktu, dan juga untuk keterbukaan kasih yang sudah saya terima sepanjang 3,5 tahun walaupun sempat terputus dengan adanya COVID. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaannya dan kesempatannya untuk melayani di PBI Rogomulyo. Saya percaya Tuhan akan memberkati PBI Rogomulyo lebih lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Mbak Dian. Jangan turun dulu. Pagi hari ini dari gereja, dari jemaat ingin memberikan kenang-kenangan kepada Mbak Dian sebagai wujud terima kasih telah 3,5 tahun bersama-sama dengan kami melayani di gereja ini. Saya minta dengan hormat Bapak Gembala dapat menyerahkan kenang-kenangan buat Mbak Dian. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Dian yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya sukses selalu dalam pelayanan-pelayanan berikutnya, khususnya dalam misi untuk memenangkan dunia buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum saya menutup dalam doa, mari kita berikan yang terbaik melalui persembahan untuk Natal. Dipersilakan. Baik, saya mengundang Bapak Ibu
Bapak seluruh kesempatan hari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dengan doa syukur, dan nanti Bapak kembali akan menutup dalam doa berkat. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini kami terus dibangun, dikuatkan, diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus mengajar, mengingatkan, mendidik kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menolong, melingkupi dan menyertai mendekat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu, terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu semakin luar biasa Tuhan, untuk boleh menguatkan, meneguhkan seluruh umat-Mu. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Trogomulyo, biar terus bertumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas, ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru, dan kami terus bertumbuh dalam iman, semakin taat dan setia berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Hamba mohon berkat-Mu dicurahkan di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu, dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya diberkati sehingga mereka boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan, dan mereka juga dengan setia menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho, para pendeta muda, para diakon, juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Hamba menyerahkan pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu dan guru PAUD, semuanya diberkati, diurapi. Yang pagi hari ini mengambil bagian dalam pelayanan juga diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah di dalam setiap kehidupan mereka. Anak-anak muda juga diberkati, baik PKMB, PNBI, sekolah minggu, sebagai generasi penerus ya Tuhan, disiapkan menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh berpaut kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Setiap kegiatan gereja dipakai untuk membangun iman kami semakin kuat dan teguh. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja, guru kehadiran 350 jiwa, guru persembahan 58 juta, Tuhan mencukupkan, Tuhan memakai setiap kami jemaat-jemaat-Mu, supaya untuk operasional bisa tercukupi, bahkan Tuhan memberikan kelimpahan. Terima kasih karena sebelah Tuhan Kau menolong, supaya saat waktunya tepat kami dapat membelinya. Demikian juga Nabi TK, sekolah, yayasan dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Pagi hari ini hamba berdoa buat yang sakit, Bapak Gingwa, Ibu Trimo, Bapak Yeskiel Sunardi, Ibu Yenti, Bapak Suprojo, anak Marcel, anak Devanel, juga keluarga almarhum Bapak Joko Purnomo Tuhan, khususnya Ibu Sri Lestari dan keluarga besar, dihibur, dikuatkan, diteguhkan melalui kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh Tuhan menjamat, membeban setiap hati mereka yang berduka. Terima kasih yang berulang tahun diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah, umur panjang, juga diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera melimpah atas hidup mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara ini di tengah-tengah menghadapi tahun politik pemilu, Tuhan berkati supaya situasi kondisi terkendali, aman, tentram, dan damai. Bapak Presiden Jokowi diberkati supaya arif, bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, sehingga tidak menimbulkan ya Tuhan Yesus ketidakadilan, tetapi boleh mendatangkan damai di tengah-tengah negeri yang kami cintai ini. Berkati juga untuk situasi kondisi politik, ekonomi, keamanan supaya terjaga dengan baik. Demikian juga Jawa Tengah Kota Semarang diberkati
supaya menjadi kota yang aman, tentram, damai, diberkati oleh Tuhan. Daerah Telogor Sariwetan, di mana gerejamu berada, juga diberkati Tuhan, Bapak Lurah dan seluruh jajarannya. Demikian juga RW/RT, tetangga kanan kiri muka belakang juga diberkati, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Hamba berdoa untuk seluruh jemaatmu yang pagi hari ini dengan tekun, setia, dan taat mereka beribadah, diberkati seluruh kehidupan jemaat-jemaat. Kalau sebentar kami akan pulang, kami juga akan melanjutkan sekolah minggu, diberkati para guru dan seluruh murid, supaya kami boleh terus bertekun belajar kebenaran firman. Kami menyerahkan seluruh doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Waktu selanjutnya Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa saudara daripada yang setia dan tulus dalam Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang kudus, yang terus akan memimpin saudara perjalanan ini dari saat ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.